Dok, jelas. Jelas ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cepat aja karena waktunya tinggal 15 menit. Alhamdulillah. Terus nah ini udah lengkap banget tadi. So intinya saya akan membicarakan tentang gangguan EKG pada saya stop aja ya. Oke, gangguan EKG pada gangguan elektrolit ya, perubahan EKG pada elektrolit. Dan yang paling penting adalah kalium dan kalsium ya. Kalium dan kalsium. Sebentar, saya tak pakai laser pointer ya. Oke. Kalium dan kalsium. Magnesium juga, tapi pada kadar potensial ini yang paling penting adalah kalsium dan natrium. Jadi ini yang nilai normal, saya kira teman-teman udah ingat. Ini hiperkalemia. Sebenarnya kemarin sudah sempat saya bahas ini. Oke, dia mulai dari TOLT, kemudian P-wave yang mulai menghilang, kemudian mulai ada bradikadi, QRS melebar, sampai kemudian VF dan seterusnya. Jadi ini adalah yang Mas Rudi bisa kelihatan nggak? Apa namanya? Pointer ya, Dok? Saya. Bisa, Dok. Kelihatan? Terlihat. Ini adalah TOLT makin tinggi, kemudian ada QRS yang makin lebar. Jadi sebenarnya pada EKG ini, itu gelombang P-nya sebenarnya ada. Jadi semua impuls itu sebenarnya masih berasal dari gelombang P sini. Tetapi memang P-nya makin tidak kelihatan. Ya, tapi sebenarnya impuls masih dari H anode. Bahkan ada ini, itu ditengarai bahwa ini tuh sebenarnya masih ada ini gelombang P-nya di sini. Maksudnya impuls masih berasal dari S anode. Itulah sebabnya kenapa dia disebut sine wave pattern, karena masih berasal dari S anode. Jadi di sini P masih ada, P-nya makin tinggi, kemudian makin tinggi lagi, kemudian di sini P-nya menghilang, ya, QRS-nya makin lebar. Ini kemarin sudah kita bahas ya. Oke, so kalau kepingin lebih detail lagi ada di link YouTube ya. Oke, bagaimana hipokalemia? Ini saya menemukan sebuah artikel yang lama banget, tahun 1960 ini. Jadi intinya bahwa pada artikel lama ini yang kita pikirkan ada suatu hipokalemia adalah ketika gelombang P ya, gelombang P dibandingkan dengan gelombang U itu kurang dari 1, artinya gelombang U-nya lebih dari P-nya. Itu yang pertama. Kedua, kalau gelombang U-nya bisa di atas 1 mili, terutama di V3, dan di atas setengah mili di lead 2. Kemudian ada ST depresi di V1 sama V3. Ini yang nanti kita harus membedakan dengan suatu iskemia. Ya. Nah, ini kalau di bukunya Dr. Romulo ini ada SCP finding dari hipokalemia, ada sekali lagi hampir sama, U-nya prominent, ada ST depresi, ya, T-nya turun, jadi U-nya naik, T-nya turun. Ya. Kemudian ada tambahan prolongation dari QU interval. Ya, nanti kita jelaskan QU interval. Bahkan karena gelombang T-nya itu makin hilang, U-nya makin menonjol, maka kemudian jadi 1 tuh. Nah, ini adalah yang normal itu memang kadang-kadang ada gelombang U kelihatan di sini. Ya, ini gelombang U, ini P, QRS, ini T, kemudian U. Di sini apa namanya? Gelombang U-nya yang normal. Nah, ini nanti ada kriterianya. Normal itu kecil aja, kurang dari 0,5 atau maksimal 1 ya. Atau dia bilang juga di sini U wave normal 25%, kurang dari 20% dari gelombang T. Ya. Nah, bagaimana kemudian tadi menghitung tentang QT interval? QT interval ini caranya dari awal gelombang Q sampai ini akhir gelombang T. Ketika gelombang U-nya masih jelas, maka QT-nya di sini. Tapi kalau ketika menyatu, maka dia dihitung jadi 1. Ini beberapa ahli bilang ini namanya bukan gelombang QT, tapi QU interval, dia bilang gitu ya. Dan ya ada beberapa kriteria untuk menghitung QTC ya. QTC ya paling sering kita pakai Bayesian formula dengan segala plus minusnya. Jadi kita anggap sebagai QT itu meningkat kalau laki-laki QTC di atas 440, kalau wanita 460.
Intinya gini, kalau RTR, QT-nya itu di atasnya separuh RTR, maka kita harus pikirkan ini QT intervalnya memanjang. Itu sebabnya karena kalau kita di klinik ya, itu kan banyak pasien yang harus kita baca ECG. Kalau kita menghitung satu-satu, terus kita buka kalkulator, menghitung QT interval, nggak nyampe tuh waktunya. Jadi biasanya saya perkirakan kalau Q ke T itu masih kurang dari separuhnya RTR, maka kita anggap QT intervalnya normal. Jadi kalau mau lebih detail pakai ini, ada kalkulator QT sendiri, klik corrected QT, pakai Bayesian formula, misalnya QT intervalnya sekian, hadirnya sekian, kita klik di sini go to result, maka akan keluar misalnya corrected QT intervalnya 335. Ini misal aja contoh. Nah, ini yang disebut adalah QU interval. Karena di sini gelombang T udah turun dan gelombang U-nya membesar sehingga dia menyatu di sini, Q interval. Tetapi ada satu penelitian menurut Yan dan kawan-kawan ini bahwa sebenarnya patologi dari gelombang U itu sebenarnya bukan dari U yang normal, tapi itu adalah sebenarnya adalah splitting dari normal T wave. Normal T wave yang terbagi menjadi dua komponen. Jadi artinya ini ya QT interval juga. Walaupun beberapa ahli bilang ini bukan QT, ini QE interval, oke lah whatever namanya. Tapi intinya ketika teman-teman lihat ini sampai di sini kelihatan panjang, entah itu QU atau QT, oh ini berarti QT interval panjang. Dan ketika di sini ada ST depresi, oh ini berarti gelombang U nih. Ini mungkin suatu gelombang T yang flat yang turun. Ya. Jadi intinya QU atau QT interval ya, itu masalah bahasa aja ya istilah. Jadi misalnya contoh ini dari buku tadi, ada gelombang U yang prominent. Kita lihat di mana yang prominent. Nah, lihat ini. Di lead 2, kita lihat di sini, ini P, T, ini gelombang U. Gelombang umumnya jelas di atas 25% dari gelombang T. Dia hampir kurang lebih berapa mili kalau kita hitung dari bawah ini. Kurang lebih sekitar hampir 2 mili ya. Jadi artinya ini tidak normal gelombangnya. Gelombang U harusnya kecil aja. Gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang kita kalau melihat di lead lain tidak kelihatan itu pemisahan antara gelombang T sama gelombang U. Misalnya di lead V1 atau V2. Kita lihat di sini. Ini lah ini. Ini kita nggak begitu lihat ini. Ini T, ini kok kayak menyatu. Ini gelombang T juga. Apapun ketika kita menghitung ini sampai sini, QE atau QT itu memanjang. Artinya ada pemanjangan dari QT interval, ada ST depresi. Kita pastikan ini kira-kira T atau gelombang T yang menyatu sama gelombang U. Nah, di sini kelihatan bahwa di lead V6 terutama, ini P, QRS, T, ini U. Ini berarti ini, dua ini adalah satu, apa namanya, ini terus di sini ini kelihatan bahwa ini sebenarnya yang di V1 atau V2 ini yang tidak begitu jelas ini sebenarnya adalah T dan U yang sudah mulai menyatu dan kadar kaliumnya 2,7. Nah, beberapa kalau kita tidak begitu jelas di lead V3, kita lihat di tempat lain dan kita lakukan EKG yang secara bersamaan. Jadi misalnya lead V3 sampai lead 2 ini kita rekam secara bersamaan, maka kita lihat di lead 2 kelihatan nih masih terpisah, tapi di lead V3 tidak begitu jelas. Ya, artinya apa? Kita yakin bahwa oh ini berarti gelombang U yang menonjol di sini dan ini adalah gelombang T yang menonjol di sini. Nah, berarti ini di V3 ini adalah dia penyatuan dari gelombang T dan gelombang U. Ini yang kalau mau nyebut ya tadi QU interval, kalau ini QT interval ya. Tapi intinya kalau sudah ada QU interval ya itu pasti kita berpikir suatu hipokalemia. Jadi contoh ini juga sama. Lihat pada lead V1, V2, V3 kita berpikir ada ST depresi. Ini ada QT interval pemanjang kan sampai di sini lebih dari setengah. Kemudian ini apa ya? Apakah ini gelombang T atau apa namanya? Gelombang T atau gelombang gelombang T atau ST depresi. Nah, kita lihat di lead lain. Nah, di sini di V6 ada P, QRS, T, U. Oke. Jadi di lead lain baru kelihatan perpisahan antara gelombang T sama U. Artinya ketika kita lihat di lead 2, kita turunkan ke bawah, ini berarti gelombang T, ini ini gelombang U, berarti yang di sini ini gelombang T. Artinya ya kita yakin di sini kalau kita urutkan ini ke sini, ini adalah gelombang T sini. Jadi kita cari di tempat lain yang bersamaan dengan ini secara tidak langsung. Karena kalau kita lihat di sini,
Ini P, QRS, ini kayak gelombang T aja, U-nya ini bukan penyatuan antara T sama U, gitu kita tidak begitu jelas kan? Iya, tidak begitu jelas, tidak begitu jelas. Artinya punuk banyak, nah, kalau beberapa ahli bilang itu punuk unta ya, karena punuk unta itu ada tung-tung gitu ya. Ini kayak gini, ini punuk unta, ting-ting. Nah, ini di sini tidak begitu jelas, tidak begitu jelas, tidak begitu jelas, tidak begitu jelas. Ya, tapi begitu di V6 baru kelihatan ada dua punuk unta. Ini saya ambil dari blognya Dr. Smith. Ya. Jadi kalau beliau sih address-nya di sini, ini T, ini T, ini U, ini T, sorry. Ini kita tarik ke bawah, oh ini berarti benar-benar U, ini berarti yang tidak kelihatan ini sebenarnya adalah gelombang T yang flat. Ya. Dari sini kita lebih yakin lagi, oh ini berarti U, ini berarti T yang sudah terbalik, inverted T. Ya. Ini soalnya ECG-nya normal seperti ini. Ini juga sama, ada beberapa ahli yang bilang ini namanya roller coaster ST configuration. Kenapa roller coaster? Kita lihat di V2, tak, 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 naik, turun, naik, turun, naik, turun. Ini roller coaster STT configuration. Kalirnya sampai 1,7. Kalau teman-teman tadi membaca, tadi maaf saya lupa bilang bahwa artinya yang di sini ya. Ini oke. Jadi harus diingat, ini artikel tahun 60, saya aja belum lahir ya, bahwa normal EKG tidak mengeksklud hipokalemia. Tetapi juga sama, bahwa kriteria yang indikasi hipokalemia belum tentu benar-benar suatu hipokalemia. Jadi artinya kita tidak cuma sekedar mengobati EKG, tapi kita harus mengobati pasien. Kita harus segera mencari yang lain. Kenapa ini seperti itu ya? Artinya bisa aja kita salah gitu ya, karena nggak ada yang benar-benar 100% gitu ya. Oke, next. Nah, ini dari buku yang lain, dari bukunya Goldberger. Ya intinya samalah, gelombang T, T-nya makin datar, U-nya makin prominent, ada ST depresi, T-nya turun ke bawah, U-nya makin giant di sini. Ini yang roller coaster tadi yang bersama dengan ini, ya, ini juga sama, ya, sama. Nah, tapi ada beberapa abnormal T-wave dan long QT yang bukan hipokalemia, itu yang harus kita pikirkan. Jadi ini ada pada pasien dengan iskemia, kadang-kadang QT intervalnya juga memanjang nih, kita lihat. Ya. Dan T-nya juga inversi, tetapi tidak ada gelombang U. Ya, lihat sini, ini QT interval memanjang, tapi tidak ada gelombang U. Ini juga pada akut ongoing iskemia nggak ada gelombang U, hanya T inversi aja. Bedakan sama ini, nah, ini ada T sama U. Nah, nanti kita lihat perbedaannya bagaimana. Terus ini ada cerebrovaskular ini juga bisa QT ya, interval sangat memanjang, ini gelombang T tapi bukan gelombang U. Kalau tidak yakin lihat lagi, ada tidak roller coaster di tempat lain? Ada tidak satu lead aja yang menunjukkan ada gelombang T sama gelombang U yang terpisah? Walaupun kadang-kadang juga bisa aja tidak ketemu. Pada hipertrofi kardiomyopati juga sama, perikarditis juga sama. Kadang-kadang QT intervalnya juga memanjang dengan gelombang T yang terbalik ya. Nah, sekali lagi, ini kalau kita lihat hampir bisa aja nih kita sebut sebagai yang tadi mirip kayak hipokalemia, tetapi kita nggak bisa yakin betul kecuali kalau teman-teman menentukan ada satu lead yang menunjukkan ada gelombang T sama gelombang U yang terpisah. Kalau ada itu maka kita sangat yakin gitu ya. Oke. So, saya lanjut aja. Nah, ini ngingetin kemarin saya sudah sempat bahas tentang Whelan syndrome. Whelan syndrome adalah suatu kondisi di mana hampir biasanya ada subtotal oklusi di proximal LAD. Nah, bedanya pada Whelan syndrome, dia naik ke atas, kemudian turun ke bawah. Bifasiknya demikian. Ke atas, ke bawah. Nah, kita kan bedakan. Nah, ini lihat, ini Whelan syndrome. Ke atas, oh, kalau ini koroner nih. Kalau ada kita yang tadi hipokalemia, dia ke bawah dulu, kemudian ke atas. Jadi jangan samakan antara hipokalemia dan ini ada beberapa ahli menyebut ini sebagai reverse Whelan. Jadi kalau Whelan, saya ulang, dia ke atas dulu baru ke bawah. Kalau ini ke bawah dulu baru kemudian ke atas. Oke? Nah, ada Whelan syndrome mungkin tidak kita interval bisa aja, tapi pada ini relatif ya oke lah, mungkin masih oke, masih belum memanjang. Tapi kalau pada ini jelas kelihatan dari sini sampai sini jelas lebih dari separuhnya R ke R. Oke. Kemudian ada yang mirip lagi. Ini namanya De Winter. Di mana ada ST depresi tapi T-nya tinggi banget gitu. Yang jelas di sini nggak ada, kita nggak akan dapat gambaran tadi ya, pundu unta yang tadi cetuk-cetuk gitu atau roller coaster itu nggak ada di De Winter ya.
Nah, ini contoh Debbie De Winter, yang khas ini, tapi ini ada ST elevasi, ini jelas bukan ya. Nah, di sininya ada De Winter, ST depresi dengan ada gelombang T yang tinggi. Ini bukan gelombang T yang menurun, kemudian ini gelombang U yang menonjol ya pada hipokalemia, tidak beda ya. Karena kita lihat di tempat lain juga nggak bisa kita pastikan ada tidaknya gambaran kuno onta yang 2 tadi, atau ada roller coaster tadi ya, T, GRS, T, itu 3, ting, 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 nah itu kita tidak dapat di sini. Dan jelas di sini ada ECG lain yang menunjukkan bahwa ini suatu iskemia, ya ini misalnya ST elevasi. Coba sekarang kita tes, ada tidaknya hipokalemia. Ya, teman-teman boleh lihat di chat, saya mau chatnya nggak kelihatan ya. Oke, udah keluar. Udah ada keluar. Oke, so teman-teman bisa lihat, menurut teman-teman ini hipokalemia apa enggak? Coba jawab aja. Oke, very good. Ini hipokalemia karena kelihatan di sini, di sini. Memang kalau kita cari pada ECG ini, itu nggak ada tampak jelas banget tadi puno unta atau roller coaster tadi. Di lead lain itu nggak ada yang kelihatan jelas banget ya, nggak ada yang kelihatan jelas banget. Tapi kalau ini Whelan jelas enggak, karena Whelan harusnya ke atas kemudian ke bawah. Kalau ini De Winter juga enggak, karena T-nya akan sangat tinggi. Jadi ini adalah gelombang QU interval yang memanjang, jelas ya. Oke, sorry. Kita agak cepat aja. Kalau ini hipokalemia apa enggak? Ya, ini jelas enggak. Ya, karena jelas tidak ada kalau tadi hipokalemia jelas enggak, karena kita lihat juga T inversinya di mana-mana, dan ini T inversi yang khas banget ke arah koroner. Artinya dari ECG ini saya cuma menunjukkan bahwa jangan tiap kali ada kayak IT interval memanjang kita bilang hipokalemia. Teman-teman harus hati-hati gitu untuk mendiagnosa hipokalemia. Kalau ini hipokalemia bukan. Oke. Kalau tadi terbukti ya kalemia 1,7, ini bukan karena ini koroner. Kalau ini kira-kira hipokalemia apa enggak? Chatnya ini hipokalemia apa enggak kira-kira? Oke. Ini hipokalemia ya, karena apa? Karena kuncinya hipokalemia gitu. Tapi memang pada pasien ini kita lihat ada QT interval yang memanjang dari sini sampai sini ya, memanjang. Tapi sebenarnya kalau kita cari itu puno untanya tidak begitu kelihatan banget. Tapi di sini mungkin ini adalah gelombang T, ini gelombang U. Oke, gelombang T, ini gelombang U. Ya, mungkin begitu. Artinya kita boleh curiga, tetapi tidak boleh sangat yakin banget gitu ya. Kita tetap harus berpikir ini hipokalemia apa enggak gitu ya. Kalau ketika tidak diobati, kemudian terjadi torus buang. Nah, kita lihat kalau yang di sini, yang ECG ini pas kelihatan nih. PGRS TU. Nah, ini roller coasternya kelihatan. Ya, jelas ini hipokalemia. Kalau ini hipokalemia apa enggak? Sepertinya iya. Karena kalau teman-teman kalau lihat ini kok 3 gini ya. PGRS T, ini U. Tapi kita lihat di sini di lead line itu banyak sekali ST depresi, dan memang ini sebenarnya pasien dengan chest pain. Ketika pasien dengan chest pain ada kayak gini, jangan kita berpikir hipokalemia. Ini ya suatu curiganya suatu infark posterior ya, karena ada ST depresi di V1, V2, V3. Kalau ini hipokalemia apa enggak? Sekilas kita cari, ya ini kok aneh ya, kayak tadi ada kebalikannya reverse Whelan tadi. Kalau Whelan kan naik terus ke bawah, di sini ada kayak ke bawah kemudian ke atas. Ingat, hipokalemia itu punya gejala lain selain ECG gitu ya. Misalnya paralisis, ada ekstremitas, itu salah satunya adalah gejala dari hipokalemia. Jadi kita nggak bisa hanya ngobati, bagaimana kalau dok ini pasien ini chest pain. Nah, kalau pasien ini chest pain tetap harus kita pikirkan ini koroner. Jangan cuma mikirin hipokalemianya aja. Tapi memang pada gambaran ini kita lihat ini kemungkinan ada suatu hipokalemia karena dia ada gelombang T dan gelombang U yang menyatu ya. Tapi kita lihat ada enggak yang kelihatan banget terpisah? Enggak ada, enggak kelihatan. Jadi pada pasien ini, dia masuk ke jurnal ini, dia bilang,
severe hipokalemia menutupi seperti myocardial ischemia. Ya. Bahkan pada pasien ini, teman-teman lihat, dilakukan echo. Dilakukan pemeriksaan kalium, betul. Tetapi troponin juga dicek. Jadi artinya kita nggak bisa serta-merta yakin bahwa ini pasti hipokalemia gitu, tanpa kita memikirkan DD yang lain. Jadi artinya, aku ngerti kamu mungkin pinter, kita ini sudah cukup ahli, tapi ojo umuk, bahasa Jawa ini umuknya apa ya? Kemelinti. Wah, aku yakin hipokalemia, karena kalau kita salah, akibatnya bisa fatal kan, jadi tetap harus dilakukan pemeriksaan lebih detail. Gitu. Nah ini, ternyata setelah dikoreksi kaliumnya ternyata normal. Nah, gimana dengan ini? Ini hipokalemia apa enggak? Oke, so kita lihat di sini ada ST depresi dengan T yang tinggi, tapi kalau lihat ini jelas QT intervalnya memanjang nih, intervalnya memanjang. Tapi ada gambaran camel hoop-nya nggak kelihatan, apa namanya jenenge, roller coaster nggak kelihatan, malah di sini gelombang T-nya tinggi nih. Ini kayak gelombang T ya. Ini sajene opo. Ternyata kaliumnya 1,6 tuh. Jadi artinya ada beberapa gambaran EKG tetap tidak begitu jelas gitu ya. Tetapi dari sini ternyata dia diagnosisnya betul-betul hipokalemia. Ketika setelah diterapi, kaliumnya naik jadi 2,5, gelombang T-nya balik semua. QT intervalnya juga membaik. Oke, berikutnya bagaimana dengan ini? Ini hipokalemia apa enggak? Kita harus tetap lihat klinis. Ini pasien dengan chest pain, T inversinya dalam-dalam kayak gini. Ya ini jelas bukan hipokalemia. Saya cuma menunjukkan aja, jangan sampai teman-teman berpikir semua pasien yang gelombang T gangguan T terus hipokalemia. Bagaimana dengan ini? Ini kira-kira hipokalemia apa enggak? Ini memang T inversinya dalam-dalam diambil semua lead. Kalau pasien ini dengan chest pain, tetap kita harus pikirkan ini suatu koroner. Itu menurut saya. Walaupun memang sih ini bisa aja terbalik Whelan syndrome tadi yang terbalik. Ya. Tapi ya mungkin ini ada ke bawah kemudian ke atas. Ternyata kaliumnya 2,3. Nah, ini ada masuk ini yang ngirim kasus ini dari Singapura. Dan kalian tahu nggak apa yang dilakukan orang Singapura? Dia tetap melakukan ya, CT angio. CT angio, bro. Jadi artinya pasien ini nggak cuma sekedar oh ini pasti hipokalemia nih. Dia juga ngecek troponin gitu. Ya, ngecek troponin, dilakukan CT angio, ya, dilakukan echo, ternyata nggak ada hipokinetik. Oh, berarti ini benar-benar dari hipokalemianya. Ini cuma pesan moral aja sih. Jadi jangan terlalu pede banget gitu ya. Apalagi kita berpikir ini pasien kita, ya. Pasien kita gimana kalau pasien ini saudara kita? Gimana kalau kita ternyata keliru? Kan kasihan, ya. Nah, kemudian tadi ECG-nya ini ketika dikoreksi kaliumnya jadi normal seperti ini. Ini contoh yang lain. Nah, bagaimana dengan ini? Ini hipokalemia apa enggak? Ini ke atas kemudian ke bawah. Ke atas kemudian ke bawah. Hipokalemia apa enggak? Kaliumnya ternyata 2,9. Ini kan harusnya kan kalau hipokalemia ke bawah kemudian ke atas dong. Tetapi lihat, ini gelombang T, ini gelombang U. Jadi ini kelihatan ada suatu apa namanya gelombang U yang prominent di sini ya. Memang nggak semuanya itu mirip kayak buku gitu ya. Jadi itulah sebabnya kenapa kita harus banyak belajar. Gimana dengan ini? Kalau ini pasien dengan chest pain, jelas kita berpikir suatu infark ya. Oke, gimana dengan ini? Ini hipokalemia apa enggak? Ya, kalau lihat ini, yang kebalikannya Whelan tadi, kalau Whelan kan ke atas terus ke bawah, ini ke bawah kemudian ke atas. Kita masih berpikir dia suatu hipokalemia. Apalagi kalau secara klinis kita mendapatkan data lain. Dan lihat QT intervalnya juga memanjang. Ya, kita harus berpikir. Kaliumnya ternyata 2,3. Kalau ini gimana? Ini hipokalemia apa enggak? Nah, ini juga bisa nih. Ini ke bawah ke atas. Tapi kok T-nya kok tinggi banget ya? Pasiennya juga dengan chest pain. Nah, jadi kemungkinan ini adalah the winter tadi. Jadi memang kita harus agak hati-hati itu memikirkan. Ini hipokalemia apa enggak? Kalau kita lihat di sini kayak ada roller coaster ya. Sini. Ini ada dua. Ini. Dan ini tetapi enggak terlalu khas. Ternyata kaliumnya normal-normal aja. So, satu hal yang juga harus kita pikirkan adalah
prolongiti yang lain, ada obat, termasuk hipokalemia prolongiti dan hipokalsemia juga prolongiti, hipomagnesemia juga prolongiti. Ya. Jadi pada hipokalemia jelas prolongitinya sebenarnya adalah karena penggabungan antara, bukan penggabungan, splitting dari gelombang T tadi. Jadi gelombang T asli sama jadi ini gelombang U. Kalau hipomagnesemia, dia tetap gelombang T. Gelombang T. Flattened T wave. Sebenarnya gelombang U pada hipomagnesemia tidak terlalu prominent ya kalau yang saya baca ya. Tapi gambar ini dia bilang kayak gitu sih. Tapi intinya pada hipomagnesemia itu prolonged QT aja. Prolonged QT ya. Hipokalsemia juga ada prolonged QT. Tapi bedanya dengan hipomagnesemia adalah dia tidak ada segmen ST-nya tidak terlalu banyak berubah. Tapi pada hipomagnesium itu dia berubah. Lihat ini prolonged QT ya. Ada T wave inversion, widening, and flattening. Kalau ada hipokalemia, dia konkuren, dia bisa juga ada gelombang U tadi. Di hipomagnesemia plus hipokalemia, ya betul. Jadi gelombang U-nya jadi menonjol. Ya. Kalau hipokalsemia, dia T wave-nya tetap hampir sama. ST depresi juga nggak ada. Ya. Jadi ini adalah efek pada hipomagnesium, prolonged QT, kemudian kadang-kadang jadi ektopi, banyak. Nah, ini pada pasien, ini salah satu jurnal nih, pada usia 89 tahun, kita lihat di sini, inversi yang dalam-dalam. QT intervalnya relatif memanjang sih, lebih dari separuh, kalau dihitung mungkin meningkat, tapi nggak terlalu memanjang banget. Ya, gambarnya nggak begitu khas sekali sebenarnya. Oke, kita masih berpikir ini iskemia atau yang lain. Tapi begitu kita koreksi dengan magnesium, ternyata lihat, gelombang T-nya langsung baik semua. Ini baik. Ini pertama-tama ada T inversi di V2, V3, V4, V5, V6, 23 AVF. Di sini nggak ada, balik semua. Jadi artinya kita harus berpikir tentang beberapa diagnosa banding yang harus kita pikirkan. Ada hipokalsemia, ini QT interval memanjang. Ini kan relatif agak cepat ya heart rate-nya, tapi QT intervalnya memanjang nih. Tapi gelombang ST segmennya relatif baik-baik aja. Itu hipokalsemia. Tidak ada T inversi kalau hipokalsemia. Kalau hipomagnesium ada T inversi. Ini juga hipokalsemia QT interval yang memanjang. Jadi intinya kita harus mengobati pasien kita dan bukan hanya sekedar ECG aja. Teman-teman yang masih sangat baru jangan menyerah ya. Jangan menyerah, tetap belajar di grup setiap hari akan ada soal, jawab aja kalau salah ya nggak apa-apa. Dan kalau mau beli buku saya, ini buku ini untuk royaltinya semua disumbangkan untuk pasien tidak mampu. Kalau dulu kadang-kadang saya berikan untuk beras untuk teman-teman bisa pesan lewat Dr. Roro Ratih atau lewat IG saya. Oke, saya kira terima kasih. Ini udah lewat banget waktu, harusnya jam 3. So